Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Pak Anwar? Masih tetap semangat belajar hari ini? Semangat, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus tetap semangat ya. Ini pembelajaran kita masuk jam ke-5. Jadi biar tetap semangat, bagaimana kalau kita melakukan peregangan terlebih dahulu? Karena yang saya lihat tuh tadi Pak Andre tuh udah mulai ngantuk tuh, Andre tuh. Matanya udah kiap-kiap itu. Bu Kristina, Ya, Bu Pak, Lian, capek, apalagi balik kamar mandi. Kita peregangan dulu. Kita angkat tangannya ke atas, kemudian digoyang-goyang. Nah, sip. Nah. Oke, terima kasih. Nah, sudah semangat kan? Sudah, gimana? Ya. Perlu peregangan yang lainnya? Lumayan, Pak, lumayan. Ya, silakan. Kalau yang mau ke toilet, silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa. Tolong dipimpin sama Pak Andri ya, sebagai ketua kelas ya. Andri maksud saya, sebagai... Iya, Pak. Mungkin. Baik, kawan-kawan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Setelah ke kompetensi dasar, kalian juga harus tahu indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran persamaan trigonometri. Yang pertama, kalian harus paham konsep dasar persamaan trigonometri. Ini nanti akan Bapak ulas sedikit. Nah, yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian persamaan berbentuk sinus, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Selain indikator, ada juga tujuan pembelajaran. Nah, untuk apa sih kalian belajar persamaan trigonometri? Itu untuk mengukur, memahami konsep dasar persamaan trigonometri, menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sinus, dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Halo, masih hadir? Hadir, Pak. Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. Masih. Seperti yang awal Pak Anwar bilang tadi, untuk apa sih kita belajar trigonometri? Mungkin ada yang bisa berpendapat sebelum masuk ke materi yang akan Pak Anwar jelaskan. Andri mungkin Andri atau Genting? Ada yang tahu? Ngukur sudut, Pak. Iya, salah satunya mengukur sudut. Sudut apa Andri? Sudut apa? Sudut di segitiga, Pak. Sudut di segitiga. Segitiga apa Andri? Segitiganya, kalau yang materi sebelumnya, siku-siku, Pak. Wow, cerdas sekali Andri nih ya, emang pantas kalau jadi juara kelas ya. Coba yang lainnya mungkin. Lian, dari tadi senyum-senyum aja, Lian. Coba. Oke deh. Sebenarnya Pak Andri sama Andri speechless, Pak. Wah, iya emang Andri mah speechless banget ya emang Andri mah. Mantap pokoknya malah. Nah, oke ya. Nah, ini akan Bapak tampilkan untuk apa kita belajar trigonometri. Ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada ilustrasi gedung. Nah, salah satu manfaat kita mempelajari adalah untuk di gedung. Nah, yang lihat dengan sudut elevasi. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Nah, ini adalah aplikasi kita belajar trigonometri. Nah, jadi bagi kalian yang punya cita-cita menjadi arsitektur, jadi nanti kalau punya cita-cita pengen jadi arsitektur, siapa yang pengen jadi arsitektur di sini? Genting ya, katanya mau jadi arsitektur ya. Jadi kan harus paham konsep dari trigonometri. Iya. Setelah paham
baru kalian nanti bisa menguasai ilmu arsitektur itu. Nah, kemudian apa aja sih manfaat kita belajar trigonometri? Banyak sekali. Ini Bapak presentasikan di sini, nanti kalian bisa baca. Materinya sudah Bapak kirim lewat Google Classroom, nanti kalian bisa unduh di situ dan bisa kalian baca. Oke. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Tapi sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri, kita harus tahu dulu konsep dasar dari trigonometri. Nah, ayo anak-anak, di sini ada gambar segitiga apa ini? Segitiga apa? Siku-siku. Wah, siku-siku. Bapak. Nah, tuh. Iya, betul. Tuh, Lian, cerdas tuh. Segitiga siku-siku, katanya mantap ya. Nah, jadi kalau kita Pak jadi cerdas. iya. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep trigonometri itu berlaku pada segitiga siku-siku. Ada sudutnya yaitu sudut alfa. Ya, siku-siku. Nah, Harry jawabnya selalu telat. Itu pasti kendala ringan itu ya. Kayaknya harus naik ke atas gunung tuh Pak Harry itu biar dapat ringan itu, ya. Itu Di Gemma sini, Pak Anwar. oh itu Gemma. Ya, sorry. Oke. Nah, kembali lagi ke konsep dasar trigonometri. Jadi, konsep dasar trigonometri harus kalian pahami adalah berlaku pada segitiga siku-siku. Ini ada sudut alfa, di mana yang R ini adalah hipotenusanya atau sisi miring. Sedangkan Y-nya di sini adalah sisi apa nih? Kalau yang berdiri namanya sisi Tegak. sisi tegak, ya. Bagus, genting. Kemudian ada X. X ini disebut sisi apa, X? Alas ya Pak. Oke, X ini disebut sisi alas, ya. Tadi Y ini disebut dengan sisi tegak. Nah, tapi karena dalam konsepnya trigonometri ada sudut, nah di depan sudut kita bisa sebut dengan sisi depan. Nah, oke ya. Nah, dari kesimpulan segitiga siku-siku ini, kalau kita mau mencari hubungan, misalkan karena dalam trigonometri itu ada aturan sin, berarti sin itu nanti perbandingannya adalah Y per R. Nah, tadi Y itu sisi apa? Yaitu depan dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian yang kedua ada cos. Cos itu adalah X per R. X itu adalah samping, sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian tangan itu adalah Y per X. Depan dibagi samping. Atau biar mempermudah kalian dalam menghafal konsep dasar trigonometri ini, bisa kalian sebut, biasanya Bapak mengajarkannya sin demi, kosami, tandes, sa. Nah, jadi sin itu iya, sin demi, kosami, tandesa. Nah, bukan mendesa ya anak-anaknya, tandesa. Jadi tangan itu sisi depan dibagi sisi samping. Oke, paham ya sampai ya? Nah, Paham Bapak. oke, kalau paham, ada yang ditanyakan. Umi, ada yang ditanyakan Umi ya? Oke, Ya, kalau Pak. sudah paham, oke, kalau sudah paham nih, coba lihat contoh soal yang ada di samping atau yang ada di depan kalian. Misalkan alfa suatu sudut lancip, sehingga sin alfanya 4/5. Nah, jadi langkah pertama adalah kalian gambar segitiga. Di mana sudut A-nya yaitu sudut, di sini kita tulis ABC. Nah, siku-sikunya di sudut A. Kemudian ada sudut B, ada sudut C. Sehingga sin alfanya 4/5. Alfanya ada di sudut B. Misalkan kalau kalian suruh mencari, tentukanlah perbandingan trigonometri yang lain. Maksudnya yang lain itu mencari nilai dari cos, mencari nilai dari tangen, dan sebagainya. Kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sin adalah perbandingannya sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya itu di depan sudut nih, 4. Miringnya, hipotenusanya 5. Nah, sebelum ada angka 3 muncul di sini, itu harus kita cari dulu. Biasanya mencarinya dengan cara apa? Pitagoras. Ya, dengan cara Pitagoras. Mungkin sudah pernah belajar waktu SMP, pelajaran SMP. Nah, jadi gimana cara mencari panjang sisi AB? Itu dengan cara Pitagoras. Di sini
3. Kebetulan Microsoft Whiteboard-nya nggak bisa dibuka, jadi Bapak cuma menjelaskan dengan suara aja ya. Tadinya mau coret-coret menjelaskan gitu tuh. Gak apa-apa ya anak-anak ya? Yang penting paham. Ya, Oke, Pak. siap, bagus. Nah, yang penting paham kan? Nah, di sini AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi C kuadrat. B kuadrat sama dengan, tadi sisi BC-nya berapa? 5 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan AC. AC-nya adalah 4 kuadrat. Sehingga AB kuadrat sama dengan 25 dikurangi 16. Jadi AB kuadrat sama dengan 9. Maka AB-nya 9-nya diakarkan 3. Paham sampai sini ya? Mencari salah satu sisi yang belum diketahui. Nah, di sini AB-nya sudah diketahui 3. Makanya kita bisa cari berapakah nilai dari cos alfa. Coba Tika, saya tutup nih. Cos alfanya berapa Tika? Cos alfanya berapa? Ini anggap nggak ada jawabannya nih ya. 3/5, Pak. Iya, 3/5. Berarti 3/5 itu didapat dari perbandingan apa bagi apa Tika? Dari BC diangkat 2 dikurangin AC pangkat 2. Wow, bagus. Cerdas sekali ya anak-anak Pak Anwar ya. Pokoknya mantap lah. 3/5. Jadi perbandingan dari sisi samping bagi dengan sisi miring. Nah, kalau tan alfa, coba tan alfa. Kalau Nur, hadir Nur? Pak hadir. Ya, coba Nur, Pak Anwar pengen tahu kalau nilai dari tangan alfa berapa Nur? Tangan alfa itu depan bagi samping. Depannya berapa itu Pak? 4 ya? Sampingnya 3. Iya, 4/3. Bagus sekali. Oke, yang lainnya jadi bisa kalian cari sendiri ya nanti ya untuk kosekan, sekan, dan kotangannya. Oke ya, paham sampai sini? Mencari perbandingan dari sudut siku-siku pada trigonometri? Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham. Nah, setelah itu, karena yang akan kita bahas adalah persamaan trigonometri, maka sebelum lanjut ke inti permasalahannya atau ke materinya, nah, Bapak kasih definisi dulu. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Nah, jadi sudut belum diketahui. Misalkan gini nih ya, misalkan ada sin X sama dengan Nah, sin X sama dengan setengah. Misalkan kalau Bapak nanya, apakah nilai X tersebut? Itu kan belum diketahui. Banyak kemungkinan. Atau ada yang tahu berapa nilai X-nya? Untuk sin sama dengan setengah? Umi tahu Umi? Nilai sin X sama dengan setengah? X-nya berapa kemungkinannya? Iya, bagus Umi. Udah jawab belum ya? Halo? Atau genting? Putus-putus, Pak. Nggak jelas. Oh, suaranya putus-putus. Kedengaran? Sudah terdengar? Halo? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi tadi yang Bapak tanya itu persamaan trigonometri kan definisinya suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Nah, misalkan nih, Bapak ambil contoh, sin X sama dengan setengah misalkan. Berarti nilai X-nya itu berapa misalkan? Nah, nilai X-nya berapa? Ada yang tahu? 30, Pak. 30 30 derajat, Pak. Iya, benar sekali. 30 derajat itu ya. Nah, 30 derajat. Atau bisa kemungkinan nilai X yang lainnya. Nah, selain 30. Berapa? 150, Pak. Iya, 150. Iya, genting. Pinter sekali ya itu ya. Pasti sudah belajar atau dapat info dari mana? Dari buku sumber mana itu? Ya, pokoknya jadi nilai X-nya kemungkinannya lebih dari 1. Yang tadi disebut 30 dan 110. Sehingga kalau kita berbicara persamaan trigonometri, penyelesaiannya adalah dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Oke, biar lebih paham, jadi
Nah, persamaan trigonometri yang akan kita pelajari itu ada 3 nanti, persamaan sin X, anak-anak ya, persamaan cos X, dan persamaan tan X. Karena berhubung pertemuan kita dibatasi oleh waktu, jadi pertemuan ini Bapak akan menjelaskan persamaan trigonometri yang menggunakan atau persamaan sin X. Nah, seperti apa persamaan sin X tersebut? Kita lihat contohnya. Nah, misalkan persamaan trigonometri, rumus persamaan trigonometri sin X. Nah, yang tadi sudah saya contohkan atau Bapak contohkan, misalkan ada sin X sama dengan tadi setengah akar 2, atau sin X sama dengan setengah. Nah, kita kan belum tahu nilai dari sudutnya. Maka kita bisa rubah. Tadi kan ada 2 kemungkinan kata Genting ya. Sin X sama dengan sin 30 derajat kalau setengah. Nah, jadi kita rubah dulu bentuknya. Sin X sama dengan sin alfa. Dalam rentangnya, kalau misalnya dia sudutnya derajat, nanti untuk mencari nilai X-nya, itu kita bisa gunakan rumus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Halo anak-anak? Masih menyimak? Bisa dipahami? Masih, Pak. Masih ya. Ini masih gambaran rumusnya dulu ya. Nanti biar lebih jelasnya Bapak akan kasih contoh. Ini materinya matematika peminatan. Butuh pemikiran tingkat tinggi anak-anak ya. Nah, Iya, apalagi Bapak. belajarnya udah siang lagi. Ini sesi kelima nih. Jadi udah mulai terkuras ya energinya ya. Sudah nguap-nguap, Pak. Oh, sudah nguap-nguap ya. Bapak nguap sih cuman nggak terlihat sebenarnya. Nah. Kemudian yang kedua, selain dalam radian, untuk mencari nilai X itu, kalau kita persamaannya berbentuk sin, itu ada 2 rumus. Yang kedua, alfa ditambah K dikali 2pi, atau X-nya sama dengan pi dikurang alfa ditambah K dikali 2pi. Jadi yang atas itu digunakan kalau sudutnya dalam bentuk derajat, yang bawah itu sudutnya kalau dalam bentuk radian atau range-nya dalam bentuk radian. Oke, biar lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya ya. Nah, setelah kalian melihat contoh soal ini, silakan kalian nanti download LKPD-nya yang udah Bapak share ke Google Classroom ya. Nanti kalian bisa download atau Bapak udah bagikan ke WhatsApp group. Nah, nanti kalian bisa dikerjakan setelah kalian paham dengan materi ini. Nah, itu ya, jadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuannya Bapak cukupkan sampai sini. Jangan lupa LKPD yang ada di Google Classroom, kalian download, kerjakan secara berkelompok. Pembagian kelompoknya sudah Bapak share lewat WA Group. Nah, mungkin itu saja. Pertemuan selanjutnya nanti masih sama, persamaan trigonometri yang akan Bapak bahas, tapi yaitu yang berbentuk cos X. Cos X sama dengan cos alfa. Oke ya, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Selamat mengerjakan latihan. Jika ada pertanyaan yang menyusul, dapat kita diskusikan melalui WhatsApp group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa. Baik. Bye.